Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk mengikuti perkuliahan pendidikan Pancasila di pertemuan kelima kali ini. Nah, jadi kita hari ini akan langsung saja untuk membahas materi kelima ya teman-teman, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, teman-teman bisa untuk download dulu materinya di MyBest ya, di ruang materi. Ini sudah disediakan oleh BSI. Jadi tinggal teman-teman download. Saya yakin juga semuanya juga udah download kan ya. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian filsafat ya. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Terus kita juga akan mempelajari mengenai alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan yang terakhir mengenai sumber-sumber Pancasila sebagai sistem filsafat. Seperti biasa, Miss Ito ini akan mempresentasikan PPT Miss Ito agar teman-teman bisa lebih ringkas ya dalam mendapatkan pengetahuan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Karena tadi untuk e-booknya lumayan banyak ya 11 halaman teman-teman. Jadi ini Miss Ito persingkat aja. Oke, langsung aja kalau gitu. Pengertian dari filsafat. Secara etimologis, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata pilein yang artinya cinta dan sophos yang artinya hikmah atau wisdom. Jadi kalau kita gabungkan berarti filsafat itu berarti hikmah cinta ya teman-teman ya. Enggak, maksudnya adalah pandangan hidup teman-teman. Di mana cinta itu kan selalu membawa kasih ya, membawa pandangan baru kita dalam melihat sesuatu. Nah, filsafat itu dibagi menjadi dua macam. Ada filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian dan ada filsafat sebagai satu proses pemecahan suatu permasalahan. Nah, dasar filosofi tentang filsafat ya, teman-teman ya. Ini terkatup dalam setiap sila Pancasila, teman-teman. Di mana Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan negaraan harus berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan. Jadi, dari dasar filosofis ini kita akan mengetahui nih tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, pengertian tentang filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Jadi, dasar dari ideologi Pancasila ini bisa kita ketahui sekarang bahwa ini merupakan hasil dari filsafat Pancasila, teman-teman. Nah, filsafat Pancasila itu dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Sehingga Pancasila dapat dikatakan nih sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father yang dituangkan dalam satu sistem. Itu menurut Ruslan, dan filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Menurut Notonegoro. Nah, dari pengertian itu akhirnya kita bisa mengetahui bahwa filsafat Pancasila ini berisi kandungan ya atau pandangan yang dapat kita tuangkan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu kurang lebih pengertian dari filsafat Pancasila. Nah, nilai sila-sila dalam Pancasila sebagai kesatuan sistem filsafat, yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa ya, teman-teman ya. Jadi, ketuhanan yang Maha Esa merupakan nilai tertinggi, menjiwai kesemua sila yang ada di dalam Pancasila. Yang kedua, yakni nilai kemanusiaan yang adil dan beradab berasal dari jiwa dari nilai-nilai ketuhanan yang diamalkan melalui sila pertama. Kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia ya. Nilai persatuan menjiwai nilai permusyarakatan dan perwakilan. Jadi persatuan Indonesia ini dengan sila keempat ya, itu satu sama lain saling terhubung. Dan yang terakhir yakni tujuan akhir dari musyawarah adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
bisa akhirnya kita dapatkan poin bahwa sebenarnya filsafat Pancasila itu menyatukan antar sila ya. Jadi antar sila ini dapat saling berkesinambungan untuk menghasilkan satu tujuan akhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan besar dari Pancasila sebagai sistem filsafat adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat yang adil dan makmur yang dimaksud adalah masyarakat yang adil berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dicapai dengan memperlakukan manusia secara adil dan beradab berdasarkan nilai-nilai persatuan dengan jalan musyawarah dengan konsep adil makmur yang berkeadilan sosial. Nah, sebagai dasar filsafat ya, teman-teman ya, filosofis grondslag itu dari bahasa Belanda kalau nggak salah ya. Nilai Pancasila harus dapat dijabarkan dan diterapkan dalam setiap aspek kehidupan dan bernegara. Yang pertama dari aspek ekonomi. Ya, jadi filsafat Pancasila itu diterapkan dalam aspek ekonomi menurut pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, fakta penyimpangan bentuk usaha mayoritas koperasi bukan koperasi. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek politik. Jadi filsafat Pancasila ini harus diterapkan dalam aspek politik karena sistem politik di Indonesia adalah sistem politik yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menempatkan manusia sebagai subjek dan objek politik Indonesia yang sesuai dengan martabat kemanusiaan, diperlakukan secara adil dan beradab, berkehidupan politik bertujuan menyatukan bukan memecah belah yang sekarang kita tahu dari politik itu banyak banget yang akhirnya saudara jadi musuh ya teman-teman ya. Tapi dari sinilah filsafat Pancasila dalam aspek politik itu ingin menyatukan bukan malah memecah belahkan. Nah, hal ini dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai musyawarah untuk kesemuanya untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun fakta penyimpangan politik hanya bertujuan untuk menguntungkan satu golongan bukan untuk kepentingan bersama bangsa Indonesia. Seperti itu. Yang terakhir, penerapan filsafat Pancasila itu dalam aspek hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Segala pembentukan hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila sebagai satu kesatuan filsafat, tidak bisa hanya didasarkan sila per sila saja. Lanjut, mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila, kita semua tahu ya, ini menganut filsafat Pancasila. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara itu kita pandang sebagai pandangan hidup bangsa yang terkandung di dalamnya terdapat konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Yang kita tahu nilai-nilai budaya, kemudian sopan santun, gotong royong itu sangat erat kaitannya dengan kepribadian masyarakat Indonesia. Pandangan hidup bangsa melalui Pancasila ini dijunjung tinggi oleh warganya karena Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Terakhir, pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika merupakan asas pemersatu bangsa, tidak boleh mematikan keanekaragaman karena Pancasila itu merupakan pandangan hidup yang menyatukan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Tantangan nih, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu menuntaskan beberapa pandangan-pandangan lain ya, selain dari filsafat Pancasila. Ada yang namanya kapitalisme, aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Kebebasan individual secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Hal ini merupakan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua adalah tantangannya yaitu tentang komunisme nih. Jadi komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemampuan rakyat secara merata. Dalam paham komunis, dominasi negara berlebihan sehingga mengurangi peran masyarakat dalam kehidupan negara. Jadi tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat itu ada dua, yang pertama kapitalis dan kedua adalah komunis. Nah, sebagai agent of change ya teman-teman, kita harus membentengi diri agar kita tidak
menjadi salah satu penganut aliran kapitalis atau komunis gitu ya. Kita harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat kita. Nah, kemudian hal terakhir yang teman-teman harus bisa lakukan ya, hal-hal penting bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat ya, apalagi kita sekarang berada di generasi udah mau generasi alfa ya, teman-teman. Yang pertama adalah meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam kepemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan juga pemikiran. Jadi hal-hal inilah yang bisa kita lakukan teman-teman agar kita selalu menjaga nilai-nilai Pancasila, terutama menjadikan Pancasila sebagai sistem filsafat atau pandangan hidup kita. Oke, kalau gitu itu aja penjelasan untuk materi hari ini. Silahkan bisa dilanjutkan untuk dapat mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.